Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malia Nur Anjali. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang diutarakan di Athena pada abad ke-5 SM. Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang berarti demokratia, yaitu rule of the people, yang merupakan paduan dari dua kata yaitu demos dan krotos. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan. Demokrasi juga mengizinkan warga negaranya untuk ikut berpartisipasi dengan baik yang mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Demokrasi merupakan konsep pemerintahan yang identik dengan kedaulatan rakyat, di mana dalam konsep pemerintahan yang demokratis menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam melaksanakan suatu pemerintahan di dalam suatu negara tersebut. Adapun beberapa pengertian menurut para ahli mengenai deskripsi demokrasi tersebut, yaitu yang pertama adanya pengertian menurut Hans Kelsen, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih, di mana rakyat telah yakin bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan dalam melaksanakan kekuasaan negara. Yang kedua, menurut Sidney Hope, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada kesempatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Yang ketiga, menurut Montesquieu, demokrasi merupakan kekuasaan negara yang harus dibagi dan dilaksanakan oleh tiga lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya. Yang pertama, adanya legislatif yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang. Yang kedua, eksekutif yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga adalah yudikatif yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang tersebut. Dan masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya. Demokrasi sepertinya sebuah kata yang sudah tidak asing lagi bagi siapa saja. Oleh karena itu, kita harus mewujudkan salah satu tujuan nasional Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Prasetya dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan demokrasi. Setelah Orde Baru tumbang yang ditandai oleh turunnya Soeharto dari kepresidenan pada bulan Mei 1998, terbuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk kembali menggunakan demokrasi. Demokrasi merupakan pilihan satu-satunya bagi bangsa Indonesia karena memang tidak ada bentuk pemerintahan atau sistem politik lainnya yang lebih baik yang dapat dipakai untuk menggantikan sistem politik Orde Baru yang otoriter. Oleh karena itu, ada konsensus nasional tentang perlunya digunakan demokrasi setelah Orde Baru tumbang. Gerakan demokrasi setelah Orde Baru dimulai dengan gerakan yang dilakukan oleh masyarakat secara spontan. Segera setelah Soeharto menyatakan pengunduran dirinya, para tokoh masyarakat membentuk sejumlah partai dan melaksanakan kebebasan berbicara sesuai dengan nilai-nilai demokrasi tanpa mendapatkan halangan dan pemerintah. Pemerintah tidak melarang demokrasi tersebut meskipun peraturan perundangan yang berlaku biasa digunakan untuk itu. Pemerintah bisa saja umpamanya melarang pembentukan partai politik karena bertentangan dengan undang-undang. Partai politik dan golongan karya yang hanya mengakui dua partai politik dan satu golongan karya. Tentu pemerintah tidak mau mengambil risiko bertentangan dengan rakyat, sehingga pemerintah membiarkan bergerak sesuai dengan keinginan rakyat.
Pemerintah kemudian membuka peluang yang lebih luas untuk melakukan demokrasi dengan mengeluarkan 3 undang-undang politik baru yang lebih demokratis pada awal 1999. Langkah selanjutnya adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk menegakkan demokrasi secara nyata dalam sistem politik Indonesia. Demokrasi dapat pada tingkat pemerintah pusat. Tidak lama setelah undang-undang politik dikeluarkan, diterbitkan pula undang-undang pemerintahan daerah untuk memberikan otonomi yang luas kepada daerah-daerah. Suasana kebebasan dan keterbukaan yang berbentuk pada tingkat pusat dengan secara diikuti oleh daerah-daerah. Oleh karena itu, beralasan untuk mengatakan demokrasi di Indonesia semenjak 1998 telah menghasilkan demokrasi pada tingkat pemerintah daerah sesuai dengan perkembangan demokrasi di tingkat pusat. Di tingkat provinsi dilakukan penguatan kedudukan dan fungsi tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan gubernur. Gubernur tidak lagi merupakan penguasa tunggal seperti yang disebutkan dalam undang-undang pada yang dihasilkan selama masa Orde Baru. DPRD telah mendapatkan perannya sebagai lembaga legislatif yang bersama-sama dengan gubernur sebagai kepala eksekutif membuat peraturan daerah. DPRD provinsi menjadi lebih mandiri karena dipilih melalui pemilihan umum yang demokratis. Melalui pemilu tersebut, para pemilih mempunyai kesempatan menggunakan hak politik mereka untuk menentukan partai politik yang akan duduk di DPRD. Selanjutnya yaitu bab 4, macam-macam demokrasi. 1. Demokrasi parlementer. Demokrasi ini di masa dikenal sebagai demokrasi parlementer. Sistem parlementer ini berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan dan kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950. Namun, beberapa ahli berpikir bahwa demokrasi ini tidak cocok untuk Indonesia karena lemahnya budaya masyarakat Indonesia untuk melaksanakan demokrasi model barat. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan berlakunya sistem parlemen di mana badan eksekutif terdiri dari presiden sebagai kepala negara beserta menterinya yang mempunyai tanggung jawab politik. 2. Demokrasi terpimpin. Ciri dari masa demokrasi ini yaitu ditandai dengan dominasi politik presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan ABRI sebagai unsur sosial politik semakin luas dan juga sebagai pengetatan berita di media pada masa itu. 3. Demokrasi Pancasila. Era Orde Baru, demokrasi Pancasila pada era tersebut ditandai dengan dominasi peran ABRI, birokratisasi pengambilan keputusan politik, pengibiran peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan partai politik dan publik, masa mengambang motilitasi ideologi negara, dan inkorporasi lembaga non-pemerintah. Nama saya Aulina Ramadhani. Saya akan menjelaskan yang kelima, yaitu prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip kebudayaan demokrasi yang pertama yaitu A. Kebebasan. Kebebasan adalah kekuasaan untuk membuat pilihan terhadap beragam pilihan atau melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan bersama atas kehendak sendiri tanpa tekanan dari pihak manapun. Yang B yaitu persamaan. Persamaan setiap negara terdiri atas berbagai suku, ras, dan agama. Namun dalam negara demokrasi, perbedaan tersebut tidak perlu ditonjolkan, bahkan harus ditekan agar tidak menimbulkan konflik. Yang C solidaritas. Rasa solidaritas harus ada dalam negara demokrasi. Karena dengan adanya sifat solidaritas ini, walaupun ada perbedaan pandangan, bahkan kepentingan tiap-tiap masyarakat, maka akan senantiasa selalu terikat karena adanya tujuan yang sama. D. Toleransi. Toleransi adalah sikap atau sifat toleran. Bersikap toleran artinya yaitu bisa menghargai satu sama lain yang bertentangan atau berbeda dengan pendirian sendiri. Yang E yaitu menghormati kejujuran. Kejujuran berarti kesediaan atau keterbukaan untuk menyatakan suatu kebenaran bagi semua pihak.
Yang F yaitu menghormati penalaran. Penalaran adalah penjelasan mengapa seseorang memiliki pandangan tertentu, membela tindakan tertentu, dan menuntut hal serupa dari orang lain. Penalaran ini sangat diperlukan bagi terbentuknya solidaritas warga masyarakat demokratis. Yang G yaitu keadaban. Keadaban adalah ketinggian tingkat kecerdasan lahir batin atau kebaikan budi pekerti seseorang yang berperilaku beradab, berarti memberikan penghormatan terhadap pihak lain yang dapat tercermin melalui tindakan, bahasa tubuh, dan cara berbicara. Prinsip demokrasi yang bersifat universal yaitu keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik, tingkat persamaan tertentu antar warga negara, tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warga negara, kepenghormatan terhadap supermen hukum. Prinsip demokrasi yang didasarkan pada konsep di atas disimpulkan sebagai tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang, kedudukan yang sama dalam hukum, dan terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang. Selanjutnya saya akan membahas yang keenam, yaitu pengertian demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan sistem pemerintahan yang diarahkan oleh hikmat kebijaksanaan melalui proses musyawarah dan perwakilan yang didasarkan pada ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, menyatukan Indonesia, dan bertujuan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, implementasi demokrasi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari Pancasila sebagai dasar negara. 7. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dibagi menjadi beberapa hal. A. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, dimaksud bahwa hak dan kewajiban yang dimiliki oleh rakyat Indonesia sama dan sejajar. B. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Prinsip antara hak dan kewajiban memberikan pengertian bahwa warga negara dalam menerima hak yang dimilikinya, namun juga harus diseimbangkan dengan kewajiban yang dimiliki. C. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain. D. Mewujudkan rasa keadilan sosial. Demokrasi memiliki tujuan dalam mewujudkan rasa keadilan sosial untuk semua warga negaranya. E. Pengambilan keputusan dengan musyawarah, landas, gotong royong, dan kebersamaan merupakan dasar dari pengambilan keputusan dengan musyawarah. F. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Prinsip persatuan nasional terhilami dari sila ketiga dari Pancasila. Rasa kekeluargaan dalam negara Republik Indonesia memunculkan persatuan nasional dalam setiap masyarakat. G. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Tujuan ini teruntung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. 8. Perkembangan demokrasi Pancasila. Perkembangan demokrasi di Indonesia terdapat dua tahap, yakni tahapan atau pra-kemerdekaan dan tahapan sesudah atau pra-kemerdekaan. Perkembangan demokrasi di Indonesia sesudah kemerdekaan mengalami ketidakstabilan dari masa kemerdekaan sampai saat sekarang ini. Permasalahan inti yang dihadapi adalah bagaimana demokrasi itu membentuk dirinya dalam berbagai sisi negatif kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai tatanan kehidupan, pokok tatanan kehidupan demokratis secara empiris terhubung dengan permasalahan pada korelasi antar pemerintah dan rakyat, atau sebaliknya, korelasi antar rakyat dan pemerintah dalam posisi seimbang dan saling melaksanakan pengawasan satu sama lain. Perkembangan dan perjalanan demokrasi di Indonesia berdasar waktu sebagai terbagi menjadi 4 fase, yakni 1. Demokrasi parlementer dari tahun 1945 sampai 1959. 2. Demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1965. 3. Demokrasi Pancasila dari tahun 1965 sampai tahun 1998. 4. Demokrasi di era reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang ini.